Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? I hope you're doing great. Siapa yang masih bingung sebenarnya kata apa dengan apakah itu sama nggak sih? If you still have confusion about this, let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas sebenarnya kata apa dengan apakah dalam bahasa Inggris itu apakah berbeda atau bagaimana sebenarnya kita membuat kata apa atau kalimat tanya menggunakan kata apa dan apakah keduanya benar-benar sama, karena terkadang di dalam bahasa Indonesia kita sering mencampur adukan antara kata dengan apa dan apakah. In fact, this one is different. Jadi pada dasarnya kata apa dengan apakah itu adalah dua kata tanya yang berbeda. Kalau apakah itu adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Apakah kamu lapar? Ya, tidak. Tetapi ketika kata itu berupa apa, maka jawabannya adalah berupa informasi. Example, apa yang kamu makan? Bakso, nasi goreng, atau informasi yang lainnya. Jadi tidak bisa kita pakai jawaban ya atau tidak untuk pertanyaan apa atau what. Nah, kali ini kita akan fokus kepada yes or no question terlebih dahulu. Jadi kita akan fokus pada pertanyaan apakah, ya? Yes, no question. Artinya adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, kalau nggak ya, ya tidak, hanya itu saja. Nah, we're gonna classify into several classifications. Kita akan coba bagi beberapa kategorinya ya. Yang pertama adalah in present. Jadi kita berkaitan dengan in present. Ini fokusnya pada simple present. Atau bisa juga sebenarnya pada bentuk continuous. Cuman kalau continuous atau progressive, present progressive, kita membutuhkan yang in. Ya, kata kerja yang diakhiri oleh in. Nah, ada beberapa auxiliary verbs atau kata kerja bantu yang bisa dipakai dalam bentuk present. Yang pertama ada namanya do, does, am, are, dan yang terakhir adalah is. Contohnya, misal, do you like coffee? Do you like coffee? Maka diartikan jangan apa ya, tapi lebih tepat diartikan adalah apakah kamu suka kopi? Terkadang dalam bahasa Indonesia kita sering mencampur adukkan. Apa kamu suka kopi? Nah, itu bisa secara dipahami. Tapi ternyata ketika dalam berbahasa Inggris, apa dengan apakah itu kata dalam bahasa Inggrisnya itu memang berbeda. Nah, kalau ini do kita pakai do, are, atau auxiliary yang lain diletakkan sebelum subjek atau di awal kalimat untuk memberikan makna apakah. Jadi, do you like coffee? Apakah kamu suka kopi? Jawabannya hanya ada yes. Kalau yes berarti yes, I do. Atau no, I don't. Nah, contohnya seperti ini. Sebenarnya dalam spoken English kita lebih fleksibel lagi. Misal tidak harus ditambahkan I do. Bahkan boleh juga tanpa yes tapi cukup pakai I do. The example, do you like coffee? I do. Dalam spoken ya. Atau sebaliknya, do you like coffee? Yes. Jadi dalam spoken English, when we speak in English, actually this one is more flexible, ya. Another example, kalau tadi kita pakai do, kita pakainya are yang kali ini. Are you busy today? Kalau seperti ini bagaimana jawabannya? Apakah yes I do lagi? Tidak, disesuaikan. Kalau di sini do, maka nanti di sininya do, ya. Atau disesuaikan dengan subjeknya. Ya, kalau pakai do nanti jawabannya bisa pakai do atau does yang lainnya. Cuman kalau di sini kalau pertanyaannya pakai do kemudian subjeknya pakai you, maka jawabannya I pasangannya do. Seperti itu ya. Are you busy? Are you busy today? Yes, misal. Kalau subjeknya I, pasangannya apa? Is, am, atau are? Betul. Karena subjeknya I, maka pasangannya adalah am. Yes, I am. Kalau no, maka bagaimana? No, I'm not. Nah, contohnya seperti ini.
Bisa nggak sih kita pakai yang does? Ya bisa saja, disesuaikan saja dengan subjeknya. Misal, does she like coffee? Yes, she does. Kalau she pasangannya does. No, she doesn't. Seperti itu, ya. Misal kalau kita mau pakainya is juga bisa. Is he busy today? Yes, he is. Or no, he isn't. Nah, maka polanya bisa seperti ini. Tadi artinya adalah, jadi artinya dalam bentuk present, untuk membuat kalimat tanya apakah, maka kita memerlukan do, does, am, are, dan is. Kalau mau pakai verb ing bisa saja, misal are you cooking today? Nah, itu pakai present progressive atau present continuous. Selanjutnya, kita dalam bentuk yang past atau di masa lampau. Nah, kita ada 3 auxiliary yang bisa dipakai dalam bentuk yang past. Yang pertama adalah did, kemudian was, dan yang terakhir adalah were. The example, did they arrive last night? Did they arrive last night? Apakah mereka tiba tadi malam? Maka jawabannya kalau yes, pakainya apa? Do, does, atau did? Betul. Dalam bentuk past kita pakainya adalah did. Maka yes, they did. Kalau negatif gimana? Yap. No, they didn't. Seperti ini contohnya. Sekarang kita pakainya was, kemudian was sama were. Kita cuma pakainya yang was dulu ya. Di sini pakainya subjeknya she. Misal, was she with you yesterday? Was she with you yesterday? Apakah dia kemarin sama kamu atau pergi bersamamu kemarin? Jawabannya jadinya seperti apa kalau yes? Yes, she was. Kalau negatif, gimana? Betul. No, she wasn't. Contohnya jadi seperti ini. Oke. Terus, kapan sih kita menggunakan did atau was dengan were? Prinsipnya sebenarnya sama. Sama dengan do sama does. Kalau do sama does serta did diikuti oleh kegiatan. Contohnya di sini ada like atau verb ya. Kita nyebutnya dengan bisa action verb atau non-action verb juga bisa. Maka nanti bisa seperti like, arrive, di sini ada leave, maka kita bisa pakai did. Kalau tidak ada kegiatan di dalamnya, maka kita boleh menggunakan are, is, am, atau was, sama were dalam bentuk yang past. Kalau is, am, are dalam bentuk yang present atau saat ini. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk yang past adalah kita menggunakan auxiliary did, was, dan were untuk membentuk kalimat tanya yang mana did, was, atau were ditaruh depan sehingga memunculkan mana apakah. Next is talking about in the future. Kalau future, maka nanti di sini pakainya will atau shall, dan juga will be maupun nah ini boleh juga pakai yang sini. Will be atau shall be. Jadi bentuknya kalau will sama shall ini diikuti oleh kegiatan, kalau will be sama shall be tidak pakai kegiatan. The example says will you leave for London tomorrow? Akankah kamu pergi ke London besok? Maka jawabannya gimana? Yes, yes, I will. Atau kalau mau pakai no, maka jadinya no, I won't. Seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita pakai be, gimana caranya? Maka dipisah antara subjeknya, antara will dengan be dipisah oleh subjek. Contohnya, will she be a flight attendant after the course? Akankah dia, nah maknanya jadi akankah, bisa juga apakah dia akan. Ya, jadi disesuaikan saja, boleh akankah, atau apakah titik-titik akan, apakah titik-titik akan, atau akankah titik-titik. Oke, will she be a flight attendant after the course? Akankah dia menjadi seorang pramugari setelah kursusnya selesai? Maka jawabannya bisa saja kita pakainya yes. Kalau yes gimana? Yes, she will. Or no, she won't. Contohnya bisa seperti ini. Ya. Jadi untuk yang future kita menggunakan will atau shall
bisa juga pakai will be or shall be, seperti itu. Kemudian dalam bentuk perfect, apakah hanya present saja atau masa sekarang, kemudian masa lampau dan masa depan saja? Ada juga kondisi di mana kita menggunakan yang namanya perfect atau sesuatu yang sudah selesai dilakukan. Untuk memberikan makna sudah, biasanya kita pakai ini nih, ya. Nah, kita pakainya have, has, atau had, di mana ada beberapa kondisi boleh juga kita menambahkan been. Jadi have been, has been, had been untuk suatu kalimat yang tidak menggunakan makna kegiatan di dalam kalimat tersebut. Oke, contohnya kita akan buat yang have dan has atau had ya. Kali ini kita akan membuat contoh yang have sama had saja. Have you done your homework? Nah, have you done your homework? Sudahkah kamu? Nah, jadi maknanya jadi sudahkah? Atau apakah kamu sudah? Gitu ya. Have you done your homework? Kalau sudah berarti jadi gimana? Yes, I have. Yes, I have ini tidak bisa bermakna ya saya punya ya. Melainkan ya saya sudah. Atau saya sudah. Kalau no berarti no, I haven't. Seperti ini. Bagaimana dengan bentuk yang past perfect atau sesuatu yang sudah jauh selesai sebelumnya, di waktu sebelumnya? Had you finished your assignments before you went home? Sebelum kamu pulang, sudahkah kamu menyelesaikan tugas-tugasmu? Maka kalau yes, jawabannya gimana? Yes, I had. Pakainya had. Kalau no berarti no, I hadn't. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita membuat pertanyaan apakah dalam bahasa Inggris kita menggunakan yang namanya yes no question. Bentuknya bisa menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb yang berupa do, does, am, are, dan is untuk bentuk present, did, was, were dalam bentuk past, will atau shall, serta will be atau shall be dalam bentuk future, serta have, has, had dalam bentuk perfect. Yang mana semua auxiliary verb ini diletakkan di depan, kemudian diakhiri oleh tanda tanya. Jawaban pertanyaan tersebut hanya menggunakan yes atau no saja. Gimana? Masih bingung? Bagaimana cara menggunakan atau membuat kalimat yang bermakna apakah? Please write it on the comment if you have any questions. And that's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.